Kembali menikah siri dengan seorang pengacara bernama Krishna Murti. Pasca bercerai dari Farhad Abbas, Regina dihadapkan pada berbagai macam kabar miring, terutama tentang status Krishna. Kepada Regina dan di depan media, Krishna mengaku telah menjatuhkan talak kepada Dewi istrinya dan berniat mengurus administrasi perceraiannya secara hukum. Kenyataannya, Dewi mengaku masih istri sah Krishna dan kemarin muncul dengan sejumlah pengakuan yang jauh berbeda. Ia mengaku rumah tangganya dengan Krishna rukun-rukun saja dan tak pernah ada masalah. Kata talak pun tak pernah diucapkan sang suami kepada dirinya. Meski demikian, perubahan sikap Krishna mulai terlihat ketika Krishna membatalkan perayaan tahun baru bersama keluarga dan justru pergi dengan Regina akhir tahun kemarin. Maka inilah Dewi, istri sah Krishna Murti yang akhirnya muncul dan angkat bicara. Bahwa saya tuh sudah menalak istri saya beberapa kali. Jadi artinya bahwa saya dengan mantan istri saya itu udah selesai. Hanya tinggal pengurusan secara administrasi. Berbedanya itu semenjak tanggal 30 aja. Tanggal 30 dia tuh berubah. Karena tanggal 30-nya itu dia masih pesan sama saya untuk tahun baruan kita ambil hotel aja. Ambil 3 malam di hotel aja kita. Karena kan ke Bali nggak mungkin penuh. Ke Bandung macet, ke Puncak apalagi. Jadi kita di Jakarta aja. Ambil hotel. Terserah kamu, aku ikut kamu, dia bilang. Nah, itu gitu. Jadi setelah kan tanggal 31 jam 4 saya telepon masih bisa. Yaudah kamu udah dapat hotel belum? Masih begitu. Jam 8 udah nggak bisa dihubungi. Ternyata dia udah terbang ke Bali. Tanggal 30 tuh masih pelukin saya, pelukin anak-anaknya. Dia kalau pagi itu selalu dia pelukin anaknya kan, kalau mau berangkat sekolah cium tangan. Anak-anaknya ya mas, selalu dipelukin satu-satu, diciumin. itu semua. ibu bapak yang baik. 26 itu saya masih datang. Masih 27 saya masih datang, saya masih nanya, "Mas, mau tahun baru di mana?" Saya datang, Mas, dia masih bercanda sama anaknya, sama istrinya. Saya tanya, "Mau tahun baru kemana nih? Kok belum ada jawaban sih?" Saya bilang. Dia bilang, "Ntar." Tidak ada perubahan. Malah terakhir kita tanggal 22 November 2015 itu masih rame-rame keluarga merayakan anaknya yang ketiga ulang tahun. Itu masih bahagia, masih harmonis, masih nggak ada apa-apa. Begitu mengenal Regina, kakak saya berubah gratis. Kakak saya jadi pemarah. Jadi semuanya saya harap ini kakak saya kembali kepada keluarganya. Jadi akhirnya keluarga saya jadi hancur gara-gara Regina. Saya jadi berantem sama kakak saya begini. Padahal dulu kakak saya baik sekali, Krishna. Begitu sayang, begitu baik, perhatian pada adiknya, pada ibunya, pada kakaknya. Sekarang begitu kenal Regina dia berubah. Begitu kenal Regina dia berubah. Sejak diperkenalkan di media sebagai suami baru Regina, Krishna selalu mengaku bahwa ia telah beberapa kali mentalak Dewi. Akunnya, meski masih berstatus suami istri secara hukum, Krishna mengaku tak lagi menjalani kehidupan berumah tangga layaknya suami istri. Lagi-lagi pernyataan Krishna dibantah oleh Dewi. Bahkan 4 hari lalu, 8 Januari 2016, Krishna masih pulang ke rumah dan menjalani perannya sebagai suami dan ayah dari ketiga anaknya. Lantas apa maksud Krishna berbuat demikian? Jangan sampai ada berkembang hadirnya Regina ini sebagai perusak rumah tangga saya. Ya kan, bahwa saya lebih dulu menalak istri saya, ya kan, baru saya kenal dengan Regina. Ya, tinggal kita urus saja secara administrasinya itu aja. Artinya saya udah nggak ada lagi menyangkut hubungan suami istri, ya kan, dengan mantan istri saya itu udah nggak ada. Cuman kalau misalkan beliau masih mengatakan sebagai istri saya, itu haknya dia, nggak ada masalah buat saya. Tapi yang pasti sebelum saya menikah dengan Regina, saya sudah lakukan talak itu kepada istri saya. Saya enggak, kemarin masih pulang. Oh, kemarin masih pulang. Tanggal 8 masih pulang. Pas pulang dari Bali dia masih pulang 2 hari. Nah, kita seperti suami istri biasa. Nah, jadi memang nggak ada talak-talakan, dia masih keluarga seperti suami istri lagi kok. Terus sehari. Ya hubungan suami istri biasa. Iya. Kemarin dia bilang di TV, dia ada di TV, dia bilang, ya saya kan pulang, dia bilang karena anak saya SMS, mobilnya ada yang perlu dibenerin gini. Enggak, dia pulang masih tidur sama saya kok. Iya, masih suami istri. Kemarin di rumah ya Nang. Di rumah tuh udah biasa ya, bercanda-bercanda. Nggak lama lihat di TV dia lagi peluk-pelukan. Iya sih, jadi bingung juga.
Untuk meredam kemarahan Dewi atas pernikahannya dengan Regina, Krishna bahkan meminta agar Dewi tak mempercayai kabar yang tengah beredar. Dewi menduga ada yang disembunyikan suaminya hingga harus menikahi Regina. Apalagi ia melihat Krishna tertekan atas alasan yang tak ia mengerti. Dari adik Krishna juga diketahui bahwa pernikahan tersebut tak pernah direstui oleh keluarga seperti yang sempat diceritakan Regina. Benarkah Krishna terpaksa menikahi Regina? Ya dia cuma pesen gitu aja. Udah, kamu udah nggak usah nonton TV deh, gitu. Iya, jadi tutup kuping, tutup mata, sabar. Justru dia mengatakan seolah-olah image-nya yang di TV itu nggak benar, yang benar adalah dia tetap masih keluar. Dia mau saya tetap dengar apa yang katanya, dia bilang. Bahwa suaminya, bahwa dia tuh suaminya Dewi. Ini udah terlalu kompleks masalahnya. Ya kita nggak tahu ya. Yang jelas dia meminta istrinya sama anak-anaknya sabar. Bahwa nggak usah nonton TV, tutup kuping bahwa jadi seolah-olah apa yang muncul di TV ini adalah sesuatu yang tidak benar. Jadi yang tidak benar itu maksudnya apa saya nggak tahu, mungkin ya settingan, mungkin sandiwara untuk mengetopkan si siapa, kita nggak tahu. Yang jelas Krishna mengatakan kepada istri dan anak-anaknya untuk bersabar dan tutup telinga dan tidak nonton TV tentang hal itu karena itu tidak benar. Dia cuma tidak nonton. Cuma kasih tahu, pokoknya gue bakal balik ke sini, tapi nggak secepat ini. Karena ini udah kompleks, beritanya udah tersebar kemana-mana, dia bilang. Ya dia tertekan kayak juga dia kali. Tertekan. Makanya kalau statement apapun yang kakak saya, keluarga Regina bilang keluarga setuju, tidak pernah setuju keluarga. Mana ada, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau kakak saya dia Purwati memikir itu pasti disetir sama Regina. Nggak mungkin. Keluarga tante om saya itu nggak bakal setuju semuanya, apalagi ibu saya tidak setuju sama sekali. Anak tiga ini mau dibawa kemana? Seluruh keluarganya termasuk Dewi Purwasi sudah kontak saya. Dia menyesal dan minta maaf kepada istrinya Krishna bahwa dia nggak pernah merestui pernikahan itu, dan mereka bukan bercerai. Ini asli dia mengambil istri orang. Enggak ada planning. Yang penting suaminya kembali. Cuma dia terlanjur gitu aja. Dan dia bilang Regina yang minta dinikahin. Habis dia minta nikah, gitu. Aku juga mumet. Demi keutuhan rumah tangganya, Dewi akhirnya menunjuk Elsa Syarif sebagai kuasa hukumnya dan berniat melaporkan suaminya ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. KDRT yang dituduhkan Dewi kepada suaminya adalah salah satu bentuk KDRT psikologis serta penelantaran terhadap istri dan anak. Ya, kita akan lakukan bagaimana caranya untuk mengembalikan Krishna kepada keluarganya, yaitu dengan melaporkan ke Polda. Itu kan KDRT, polisi bisa memanggil dan bisa mengembalikan, menasihati, mengembalikan dia kepada istrinya. Karena memang faktanya dia masih berhubungan suami istri dengan istrinya, jadi nggak ada tuh yang dibilang perceraian apa gitu. KDRT yaitu penelantaran karena dia sama anaknya kan perlu kasih sayang, dan juga KDRT merusak psikologinya anak dan istri, di mana dia sebetulnya baik-baik aja dari keluarga, tapi kok ceritanya di media berbeda. Kita harapkan mediasi ini keluarga tetap utuh yang kita akan harapkan, dan dia bisa meninggalkan godaan itu yang mana tidak menguntungkan bagi Krishna juga. Berita, terus yang dia menikah, terus yang dia bilang dia duda. Nah itu. Nggak mengatakan, dan bukti yang kakak saya bilang, Regina bilang keluarga setuju, tidak ada keluarga setuju, dan tidak ada pada pernikahan antara Regina dan Krishna, tidak ada. Dan juga itu bohong semuanya. Saya mengharapkan Mas Krisnanya untuk kembali ke keluarga. Ceraian. Kok bangga sih begitu? Sama suami. Gitu, sama suami orang. Selain status Krishna yang semakin diragukan dengan kemunculan Dewi, Regina juga harus menghadapi kabar tentang mahar Krishna berupa mobil dan tanah seluas 1.000 meter persegi yang dituding fiktif oleh Farhad.
Lantas seperti apa aksi saling pameran liburan yang semakin menambah panas perseteruan Farhad dan Regina? Benarkah Farhad sudah siapkan saksi dan bukti terkait mahar fiktif Regina? Simak liputan selengkapnya hanya di Intens. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Selain kemunculan Dewi, istri sah Krisnamurti dengan pernyataan yang mengejutkan, inilah pasca aksi saling pamer liburan antara Farhad dan Regina yang semakin menambah panas perseteruan mereka. Benarkah Farhad memiliki saksi dan bukti jika mobil mewah dan juga tanah seluas 1.000 meter persegi yang digadang-gadangkan sebagai mahar pernikahan Regina hanyalah fiktif belaka?